Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Perjalanan kasus ini cukup panjang, Saudara, dan pemanggilan oleh Polda Metro Jaya bukan terjadi hanya sekali, tapi beberapa kali yang tercatat ada 3 kali, dan 3 kali pula Firly mangkir dan 2 kali sempat memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, dan itu pun Firly meminta untuk diperiksa bukan di Mapolda Metro Jaya tetapi di Bareskrim Polri. Dan juga ada Dewas KPK yang juga turut memeriksa pada pekan ini, di mana Dewas KPK memeriksa Firly juga sempat tertunda dengan berbagai alasan. Kita langsung sapa, sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Selamat pagi, Bang Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, gimana tanggapannya nih dengan penetapan tersangka dari Firly Bahuri? Mungkin Bang Habib sempat ataupun mengikuti kasus ini dari awal dan hingga saat ini begitu panjang hingga ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan Bang Habib dengan penetapan Firly sebagai tersangka seperti apa? Ya, tentu kita semua pagi ini kan kaget ya membaca berita dan mengikuti breaking news ya. Namun ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Pertama ya, saya selaku Wakil Ketua Komisi 3 ya mengatakan bahwa kita tidak bisa ya, kita tidak dalam posisi untuk mengintervensi kerja-kerja KPK. Sebaliknya kerja-kerja Polda Metro ya, kerja-kerja Polda Metro. Sebaliknya, ya kita justru menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk di perkara ini. Di sisi lain, ya kami juga harus menghormati hak Pak Firly Bahuri untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bukan hanya membela diri, banyak sekali hak-hak sebagai tersangka ya, yang memang harus kita hormati juga. Nah, di antaranya kalau sekarang di era informasi begini, Pak Firly itu punya hak untuk menjelaskan kepada publik ya apa peristiwa yang terjadi menurut versi beliau. Nah, selain hak-hak teknis yang diatur di dalam KUHP seperti didampingi pengacara ya, didampingi mendapat pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Ya, menghormati Firly untuk membela diri tapi juga mendukung polisi dalam menangani kasus ini. Bang Habib melihatnya seperti apa? Karena memang perjalanannya cukup panjang dari mulai pemeriksaan, peningkatan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, dan baru kemarin pengumuman setelah gelar perkara adanya tersangka. Dan apakah menurut Anda ini termasuk perjalanan panjang ini karena belum cukup bukti atau seperti apa yang dilihat oleh Komisi 3 DPR? Jadi kita, publik tidak bisa juga terlalu jauh berkomentar tentang hal-hal teknis penyidikan, Pak. Kalau dinamika penyidikan di dalam hukum itu selalu dikatakan dalam setiap kasus, dalam setiap perkara itu ada kekhasannya masing-masing. Ya. Istilahnya kalau di lagu dangdut itu tiap lagu itu ada cengkoknya masing-masing. Nggak bisa kita samakan. Misalnya kasus yang lain dalam waktu 1 bulan bisa ditetapkan tersangka dan proses berlanjut. Ya. Kita nggak bisa begitu. Ya, kita silakan saja. Ini kan kita akan mendapatkan informasi ya dari pihak Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus ini ke depan. Pasti kami yakin akan diupdate. Begitu juga Pak Firly punya hak dan bisa mengeksekusi haknya tersebut untuk menjelaskan kepada publik. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial juga ya. Masing-masing punya sikap, masing-masing punya hak, silahkan dilaksanakan dan kita sama-sama bersama publik kita mengawasi saja. Ya, tidak spesial, tapi ini yang menjadi spesial, yang menjadi tersangka adalah ketua atau pucuk pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang di awal ada
fit dan juga proper test dari DPR. Pada saat itu, apa yang membuat DPR meloloskan ataupun menetapkan Firly menjadi ketua KPK? Apa pertimbangannya kala itu? Saya tidak punya legal standing, Mas, menjelaskan hal tersebut karena Pak Firly satu ya, fit and proper test-nya itu kan 2019 sebelum Oktober, di mana DPR periode ini belum dilantik, ya. Tapi namanya peristiwa apapun ya, tidak bisa dikaitkan dengan fit and proper test ya. Kita nggak ngerti, setiap masalah kan ada dinamikanya gitu. Jadi kalau Anda mengkaitkan dengan fit and proper, saya pikir kurang pas juga ya, karena per kasus ini kan sedang berjalan, Mas. Kita Hmm, apa namanya juga ada prinsip presumption of innocence. Ya silahkan Pak Firly menjelaskan ya, teman-teman di Polda Metro Jaya menjalankan tugasnya silahkan saja. Kita akan bisa melihat nanti. Pada akhirnya, Mas, ini kan lambat laun akan ada kejelasan. Kalau di pidana, di proses pidana itu kan ada expose nanti, ya, expose dari apa? Dari penyidik pasti akan ada. Kemudian kalau toh sampai ke persidangan, ya juga akan ada surat dakwaan, ada pemeriksaan alat bukti dan saksi. Kita sama-sama saksikan saja, Mas. Jadi belum bisa juga, harus disadari oleh publik ya, azas presumption of innocence ya, azas oke. praduga tak bersalah belum bisa dikait-kaitkan ke sana. Oke, kalau melihat kasus ini, perjalanan kasus ini, Bang Habib, menurut Anda ini sebaiknya agar kasus ini dapat atau pemeriksaan perjalanan kasus ini agar bisa berjalan sampai nanti di persidangan, apakah diperlukan Firly ini diberhentikan secara otomatis karena memang tidak ada aturannya baik itu di KPK karena Dewas sendiri pun telah memeriksa Firly dan ada suara secara subjektif di situ dan tidak ada aturan bahwa ketika seorang pimpinan KPK terjerat kasus hukum, kasus korupsi untuk diberhentikan. Tapi sebaiknya menurut Anda apakah ini diberhentikan paling tidak untuk sementara dalam kasus ini untuk menjalankan ataupun menjalani pemeriksaan? Ya itu dia, masalahnya kan kita harus taat azas, harus taat pada aturan. Ya, ketika aturan tersebut dibuat ya, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, kalau tidak ada aturan di pidana itu, kita nggak bisa lakukan gitu loh, nggak bisa paksakan untuk kita lakukan. Kalau nggak ada aturannya, apalagi ini ada aspek-aspek pengelolaan negara ya. Jadi dua disiplin ilmu, baik pidana maupun administrasi negara ya. Kalau nggak ada aturan kita laksanakan, dasarnya apa? Nah, itu kan yang akan menjadi bisa bisa menjadi masalah nantinya. Jadi silakan sebetulnya ya. Ini kan ada realnya masing-masing. Pihak Polda menjalankan tugasnya, Pak Firly apa namanya melaksanakan hak-haknya. Ya, sepanjang itu bisa berjalan, saya pikir ya kita lihat saja. Kemudian menurut Anda apakah juga Dewas KPK perlu dilibatkan karena memang sebelumnya ada komunikasi antara Dewas dengan polisi. Apakah dengan penetapan dan juga keputusan ini Dewas KPK pemeriksaan selanjutnya perlu dilibatkan, Bang Habib? Kalau secara teknis saya nggak ngerti ya pelibatannya, tapi dalam konteks tupoksi kan tidak ada kaitannya karena ini ada di alam yang berbeda. Dewas itu kan soal etik, Hmm, ya, etika uh, pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ini kan soal pro justisia, soal penegakan hukum. Masing-masing bisa jalan tanpa saling istilahnya mengganggu ya. Selama ini kan bisa begitu. Pihak kepolisian jalan, pihak Dewas jalan gitu. Jadi kalau Anda lihat di aturan yang umum sampai ke detail kan nggak ada juga. Nggak ada. Ada nggak coba ya hmm. aturan pelibatan Dewas gitu kan. Ketika apa namanya pimpinan KPK mendapat masalah hukum seperti ini. Karena kita ini punya aturan sudah sempurna menurut saya ya. Ada KUHP ya, ada apa namanya peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dewas. Dilaksanakan saja masing-masing gitu. Jadi jangan karena kita seolah ya ingin responsif dan lain sebagainya, malah melaksanakan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang. Hmm.
Tadi Anda juga menyebutkan terkait dengan ini dasarnya apa di Dewas KPK begitu. Kemudian ke depannya menurut Anda apakah perlu juga dibuatkan aturan terkait dengan pemberhentian Ketua KPK atau paling tidak pemberhentian sementara Ketua KPK ketika ada kasus hukum? Saya nggak ngerti ya, ada atau enggak aturannya, sekarang sudah ada atau belum ya aturannya. Tapi kan terminologi terjerat, dijerat dan lain sebagainya itu kan bukan terminologi hukum. Ya. Mhm. Apa maksudnya dijerat? Kalau terminologi hukum itu kan harus jelas. Statusnya apa harus ini dan apa harus begini gitu kan. Tapi kan itu kalau mau diterapkan juga kan kita perlu memperhatikan berbagai macam azas yang ada dalam hukum pidana. Bisa juga kan ada azas, memang ada ya, azas praduga tak bersalah ya, Mhm. azas hak untuk membela diri dan lain sebagainya. Jadi, upaya paksa ya, itu kan ada di kepolisian ya, Mhm. kita serahkan saja apakah perlu upaya paksa dan lain sebagainya. Tapi kalau soal administrasi, mundur nggak mundur, berhenti sementara atau tidak, sampai sejauh ini kan nggak ada yang nggak diatur. Mhm. Artinya ya, lawmaker, para pembuat undang-undang di masa lalu, ini kan undang-undang KPK kan, kemudian KUHAP dan lain sebagainya kan produksi, sebelum periode ini. Tentu kan sudah ada pertimbangan-pertimbangannya, gitu. Jadi, ya menurut saya nggak terlalu apa kali lah perkara ini ya. Mhm. Kita kita lihat aja lah prosesnya ke depan seperti apa. Oke. Kemudian sebetulnya itu apa sih yang diharapkan oleh Komisi 3 terhadap Dewas KPK dalam penanganan kasus ini? Ya Habib? tentu sama seperti harapan kami kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, kepada semua pihak, yang, apa namanya, ikut dalam penyelesaian persoalan ini, ya kita minta masing-masing pihak ya, laksanakan saja tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diatur di undang-undang. Kalau kita komit di situ saya pikir, persoalan hukum akan bisa, berjalan ya, selesai dalam konteks nanti, terbukti apakah bersalah atau tidak dan lain sebagainya, tanpa perlu kita gaduh-gaduh gitu. Mhm. Oke. Mhm. Tidak perlu gaduh-gaduh, tapi sebetulnya banyak mungkin yang mempertanyakan ya Bang Habib, Ketua KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, siapa lagi sih yang Ya, bisa dipercaya? Namun tahan dulu Bang Habib, kita sapa dulu rekan-rekan kami di lapangan, ada Fedriska Ananda di Komisi Pemberantasan Korupsi, juga ada Leo Taufik di Polda Metro Jaya. Kita ke Fedriska dulu di KPK. Rizka, selamat pagi. Bagaimana saat ini tanggapan dari Dewas KPK terkait dengan penetapan Firly sebagai tersangka? Ya, selamat pagi Ian dan juga saudara. Kalau untuk tanggapan terbaru dari Dewas KPK ini belum ada. Namun kalau misalkan kita mengikuti pada Senin lalu di mana Firly Bahuri ini diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan dugaan pemerasan yang ia lakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana ini anggota Dewas KPK Albertinaho mengatakan bahwa apabila Firly memang ditetapkan sebagai tersangka, ini kasusnya akan tetap berjalan secara paralel di Polda dan juga namun untuk pemeriksaan etiknya ini juga akan tetap berjalan di KPK. Di mana kalau misalkan disampaikan oleh Albertinaho untuk persoalan ataupun permasalahan perkara yang ia hadapi di Polda ataupun dengan pengawasan etik yang ia juga sedang tengah jalani di KPK, ini merupakan dua hal yang berbeda. Jadi meskipun Firly ditetapkan sebagai tersangka, namun proses soal pelanggaran etiknya ini Firly akan tetap menjalani karena ini memang bukan hal yang berkesinambungan. Inilah yang kemarin disampaikan oleh Albertinaho, karena memang tidak hanya tengah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya, namun Firly Bahuri ini juga beberapa kali telah dipanggil oleh Dewan Pengawas KPK, di mana kalau misalnya kita ketahui sudah 2 kali Firly dipanggil untuk dimintai klarifikasi, namun akhirnya pada kali ketiga Firly kemudian memenuhi panggilan Dewas KPK. Kalau misalkan kita mengikuti kemarin pada hari Senin, setidaknya selama 3 jam Firly Bahuri menjalani pemeriksaan di Dewas KPK dan kemudian hasilnya adalah terbuka opsi untuk Syahrul Yassin Limpo juga dimintai klarifikasi, karena memang dari Dewas KPK ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan Firly Bahuri dan juga keterangan Syahrul Yassin Limpo. Jadi memang opsi untuk menghadirkan Syahrul Yassin Limpo ini kemudian muncul untuk dikonfrontasi dengan Firly Bahuri. Yan.
Ya, kemudian koordinasi apa saja yang dilakukan oleh Dewas KPK dengan Polda Metro Jaya pasca penetapan Firly sebagai tersangka? Ya, Ian, sebagaimana kita tahu memang Polda Metro Jaya ini memang melakukan koordinasi begitu ya dengan KPK sendiri terkait dengan kasus yang tengah dijalani oleh Firly Bahuri, di mana kemarin pada pekan lalu ini penyidik Polda Metro Jaya ini juga datang ke gedung KPK, namun memang tidak menemui Dewan Pengawas KPK, namun menemui Deputi Supervisi dan juga Koordinasi. Nah, inilah kemudian koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan KPK terkait dengan kasus yang tengah dihadapi oleh Firly Bahuri, karena memang kasus ini tidak biasa, di mana seorang ketua ataupun pimpinan dari lembaga anti rasuah ini kemudian tersangkut kasus yang diduga terkait dengan pemerasan, penyelesaian kasus yang tengah dijalani oleh Syahrul Yassin Limpo pada saat itu. Karena memang untuk dari Polda sendiri ini juga bekerja sama, berkoordinasi dengan tidak hanya dengan penyidik KPK, namun juga dengan penyidik Baris Krim Polri, di mana kalau kita ketahui ini Firly Bahuri ini memang mendapatkan perlakuan khusus begitu ya, karena memang diperiksanya bukan di Polda Metro Jaya namun di Baris Krim Polri, karena memang kita ketahui Firly ini bukan orang biasa, ia merupakan pimpinan KPK yang juga memiliki latar belakang reserse. Jadi memang Polda ini selama melakukan proses penyelidikan terkait dengan dugaan pemerasan ini memang tampak berhati-hati, Yan, karena kalau misalkan kita ketahui juga bagaimana kemudian penyidik ini tampak maju mundur begitu untuk melakukan gelar perkara, namun akhirnya kemarin pada pukul 7 tadi malam ini kemudian penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan didapatkanlah nama Firly Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Rizka, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan Dewas beberapa waktu lalu, karena memang setelah melalui beberapa panggilan akhirnya Firly diperiksa oleh Dewas. Bagaimana hasilnya dan seperti apa? Untuk sementara Dewas KPK ini masih berkoordinasi dengan internalnya begitu ya untuk menjadwalkan kapan kira-kira Syahrul Yassin Limpo ini akan kemudian dipanggil ataupun dimintai keterangan. Karena memang kemudian muncul opsi untuk memanggil Syahrul Yassin Limpo dimintai klarifikasi. Karena kemarin seperti saya katakan tadi bahwa Dewas KPK menemukan ketidaksesuaian dari keterangan Firly Bahuri dan juga dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Yassin Limpo. Nah, kemudian inilah yang akan digali lebih dalam oleh Dewan Pengawas KPK, di mana kemudian akan dikonfrontasi antara Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo. Karena seperti yang saya katakan tadi juga pada awal bahwa Albertina Ho juga mengatakan meskipun nanti katanya pada saat itu ya, meskipun Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, namun proses etik yang memang harus dijalani Firly ini tetap harus berjalan, tidak terkait dengan proses yang sedang dijalani Firly di Polda pada saat itu, Ian. Baik, Ferdriska Ananda dari gedung KPK, kita bergeser ke Polda Metro Jaya, sudah ada Leo Taufik. Leo, apakah sudah terjadwal kapan pemanggilan Firly setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Ian dan saudara, memang rencananya setelah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka ini, Direkrimsus dari Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Syafri ini mengatakan bahwa nantinya akan ada pemanggilan kepada Firly Bahuri dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap dugaan kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Untuk waktunya juga kami masih menunggu konfirmasi lebih lengkap dari penyidik Polda Metro Jaya sendiri. Memang pada Rabu malam ini penyidik dari Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pada Rabu sore ini penyidik dari Polda Metro Jaya ini melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini dilakukan setelah kurang lebih selama 1 bulan tim penyidik ini melakukan pemanggilan atau pemeriksaan saksi-saksi, yaitu sebanyak 91 saksi dan juga 4 ahli terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Penyidik juga telah melakukan penyidik juga sudah melakukan sejumlah penggeledahan di 2 tempat dan juga penyitaan barang-barang bukti ini.
Penggeledahan ini dilakukan di rumah tinggal pribadi Firly Bahuri yang berada di Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat, dan juga rumah singgah Firly yang berada di Kertanegara 46 di Jakarta Selatan. Adapun sejumlah barang bukti yang disita oleh kepolisian diantaranya adalah 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 flash disk, 2 unit mobil, 3 kartu e-money, 1 kunci mobil Toyota Land Cruiser, dan beberapa bukti lainnya. Sementara untuk barang bukti berupa dokumen ini berupa penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Memang kasus yang menyeret Firly ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dalam periode 2020 hingga 2023. Lalu beredar foto pertemuan Syahrul Yassin Limpo dan Firly yang saat itu sedang berolahraga. Pertemuan itu diduga menjadi ajang negosiasi antara Firly dan juga Syahrul soal uang yang harus disetorkan. Firly lalu dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Namun beberapa kali Firly ini mangkir atau tidak hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Setelah sejumlah saksi diperiksa, Firly pun akhirnya tercatat sebanyak 2 kali memenuhi panggilan polisi. Terakhir yaitu pada 16 November lalu ini Firly diperiksa dalam kapasitasnya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan Firly ini dilakukan oleh penyidik gabungan dari Mabes Polri dan juga dari penyidik Polda Metro Jaya. Lalu pada 17 November ini KPK mengadakan rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri menyoal supervisi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo di Gedung Merah Putih KPK. Lalu pada 22 November atau Rabu kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian. Ya, Leo, pertimbangan apalagi hingga akhirnya polisi menetapkan Firly sebagai tersangka seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa sekitar 90 saksi sudah diperiksa, bahkan Firly juga 2 kali diperiksa di Barreskrim Polri. Namun kita ketahui juga Firly sempat memberikan pernyataan mengelak telah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya, Ian dan saudara, memang Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini setelah polisi beberapa kali melakukan panggilan terhadap beberapa saksi, yaitu 91 saksi dan 4 ahli, termasuk Firly Bahuri ini yang dipanggil statusnya sebagai saksi dalam dugaan pemerasan ini. Polisi menegaskan bahwa setelah dikumpulkan cukup bukti, akhirnya dalam gelar perkara ini ditetapkan Firly Bahuri ini sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian. Baik, terima kasih Leo Taufik melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada Ferdiska Ananda yang melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait pasca penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Masih bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan nanti juga akan bergabung bersama kami. Seperti yang kita ketahui, saudara, bahwa kasus dari ataupun yang menjerat Firly Bahuri ini berjalan cukup panjang. Ada foto-foto yang tersebar antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo yang bermain tenis, juga itu tersebar di media sosial. Kemudian sebelumnya juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. 3 kali dipanggil, disebutkan bahwa Firly ini mangkir, namun 2 kali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan meminta pemeriksaan tidak dilakukan di Mapolda Metro Jaya tetapi di Barreskrim Polri. Kala itu juga
Firly tidak menemui ataupun tidak bersedia berbicara kepada awak media terkait kasus yang menjeratnya. Setelah itu juga Dewas ataupun Dewan Pengawas KPK memeriksa Firly terkait etik. Disebutkan bahwa Dewas KPK berkoordinasi dengan polisi untuk memberikan hasil dari pemeriksaan Firly di KPK kepada polisi begitu. Kita kembali bergabung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Bang Habib, masih bersama kami? Ya, masih. Bang Habib, kita sempat ngobrol sebelumnya terkait dengan kepercayaan publik begitu terhadap KPK pasca kasus penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Siapa lagi yang bisa dipercaya ketika Ketua KPK telah ditetapkan sebagai tersangka? Anda melihatnya seperti apa sebagai wakil rakyat? Ya, tentu kita harus melihat bahwa penetapan tersangka ini kan belum merupakan pembuktian seseorang bersalah atau tidak, sehingga semua pendapat kita, pembicaraan kita harus berangkat dari posisi tersebut. Jadi kita lihat saja prosesnya ini ya, akan berjalan seperti apa. Kan pasti kepolisian kami yakin akan bekerja secara profesional. Salah satu dari detailing bekerja profesional itu adalah transparan. Ya, publik bisa melihat, bisa mengikuti kasus ini dari luar, dan kebiasaan ya baik yang dilakukan oleh kawan-kawan di kepolisian akan ada semacam expose kepada publik secara reguler gitu. Ya kita lihat saja gitu. Sementara di sisi lain tentu kan konsekuensi bahwa Pak Firly mendapat status tersangka adalah hak-haknya sebagai tersangka. Haknya itu macam-macam diatur dalam KUHP. Di antaranya adalah hak untuk membela diri, ya, untuk menjelaskan juga kepada publik, ya, yang sebenarnya versi Pak Firly seperti apa. Pada akhirnya nanti publik lah yang akan menilai gitu loh. Oke, publik yang akan menilai ya, Bang Habib. Seperti Anda sebutkan bahwa perlunya ada transparansi dalam kasus ini dengan adanya ekspos yang reguler. Anda mengikuti kasus ini dari awal, apakah Anda menilai ini kasus sudah transparan terhadap publik? Ya, saya pikir sudah cukup transparan ya. Misalnya ada dari awal mulainya penyelidikan, publik sudah diinfo. Kemudian naik status ke penyidikan, ya, dari penyelidikan ke penyidikan, publik diinfo. Lalu serangkaian pemeriksaan para saksi, publik juga diinfo, termasuk lokasinya di mana sampai detail gitu kan. Nah, begitu juga malam tadi, kalau saya baru ikuti, ternyata kan rapatnya kalau nggak salah jam 7 malam. Setelah itu ada konvers atau apa, diinfokan juga kepada publik. Nggak nunggu besok ya, nggak nunggu sampai hari ini. Jadi kalau transparansi, saya pikir kita apresiasi ya kepada rekan-rekan di Polda Metro. Kalau dibilang transparan, sudah cukup transparan ini ya Bang Habib. Lalu bagaimana dengan penanganan kasusnya? Banyak pihak yang menyebutkan bahwa sebetulnya penetapan tersangka dari Firly ini bisa dilakukan dengan cepat. Apakah Anda juga menilai ini kasus terbilang lama atau berlarut-larut? Enggak ya, sama sekali tidak lama, sama sekali tidak berlarut-larut ya, karena kan ada aturannya semua di KUHP, Mas, ya. Ketika kita masuk ke tahapan pro justisia, itu kan istilahnya waktunya itu argonya sudah dihitung gitu. Pasti kan kepolisian melakukan segala tindakan ya, rangkaian penyelidikan, hati-hati. Jangan sampai juga ketika buru-buru menentukan status penyelidikan dan lain sebagainya, ternyata ada tahapan-tahapan yang belum dilakukan. Nah, pastikan hati-hati. Ya kita lihat saja. Jadi kalau terlalu cepat, terlalu lama, itu subjektivisme publik nggak bisa diukur. Acuan kita adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selama
masih dalam koridor tersebut, saya pikir nggak ada masalah. Mhm. Ya. Perlu juga yang diperhatikan, Bang Habib, ini Firly ini merupakan sosok yang terbilang kontroversial gitu dari awal kepemimpinannya. Yang tercatat saja yang saya lihat ada 10 kontroversi yang dilakukan oleh Firly begitu, salah satunya di awal dengan menggunakan helikopter yang mewah hingga saat ini penetapan tersangka. Anda melihatnya sendiri seperti apa? Kalau kami melihat kinerja mitra lebih ke kelembagaan, Pak, ya. Kalau soal kontroversi kan ada aturannya, boleh atau tidak boleh dan lain sebagainya. Kemudian aturan itu ada penegak aturannya, ada dewas dan lain sebagainya. Lalu penegak aturan itu juga berpedoman pada memberikan sanksi berdasarkan aturan yang tadi. Silakan saja semua berjalan, nggak bisa kita istilahnya kita gatuk-gatukan gitu loh dengan situasi yang terjadi tadi malam. Nggak dikait-kaitkan semua, nggak bisa menurut saya. Tapi kami ya mengawasi KPK sebagai lembaga ya, kerja pengawasan kami melihat KPK sebagai lembaga. Ada 3 hal menurut kami yang dilakukan KPK terkait pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah edukasi ya. Di KPK periode ini, edukasi itu menurut saya lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Banyak sekali model paket edukasi kepada publik, kepada kepala desa, kepala daerah, pimpinan-pimpinan partai politik, anggota legislatif, ya, pendidikan anti korupsi itu lebih maksimal di periode ini, ya. Lalu pencegahan juga ya kan, bagaimana KPK menjalin komunikasi dengan kementerian, lembaga ya untuk ikut sama-sama mengawasi kebijakan terkait penggunaan keuangan negara, lalu menyampaikan aspek pencegahan. Kemudian juga yang ketiga adalah penindakan ya. Jadi pertama edukasi, pencegahan dan penindakan. Saya pikir penindakan yang dilakukan KPK periode ini juga nggak jelek ya. Tidak dengan rapor merah. Banyak juga kita lihat hampir setiap hari ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Hampir semua level kekuasaan ya dan semua cabang kekuasaan juga ada yang ditetapkan tersangka. Kalau itu yang menjadi ukuran ya. Jadi penegakannya juga, penindakannya juga sebenarnya tidak melempem. Jadi ini pengamatan saya dalam konteks kelembagaan KPK sebagai lembaga ya, bahwa kita ini KPK dan semua kita ini tidak hidup di ruang hampa karena itu ada masalah-masalah ya pembicaraan publik dan lain sebagainya, nggak ada ya, silakan saja. Tapi kalau Anda mempertanyakan kerja pengawasan DPR ya, saya pikir sejauh ini tidak ada masalah yang serius di KPK ini kalau parameternya kelembagaan. Ya. Tidak ada masalah serius, tapi adakah catatan dari DPR begitu paling tidak mengawasi KPK semasa periode Firly Bahuri? Ada catatan nggak? Ya itu. Kita melihat ya catatannya itu tadi cukup maksimal memadupadankan ya 3 model kerja pemberantasan korupsi tersebut. KPK ini kan kita nggak bicara hanya satu orang, tetapi mulai pucuk pimpinan sampai yang paling bawah. Ini kan orkestra ya, bekerja secara sinergi. Jadi kalau yang kami lihat, kalau saya kan baru di periode ini DPR ya, bisa melihat lebih detail dari posisi sebagai pimpinan Komisi 3, bisa melihat lebih jernih berbagai macam dinamika. Kan mereka juga ada tantangannya dalam menjalankan kerja gitu kan. Ada dinamikanya, ada masalah-masalahnya. Dengan banyaknya dinamika dan lain sebagainya, saya pikir sudah cukup perform KPK periode ini ya. Cukup perform tapi memiliki pimpinan KPK ataupun ketua KPK yang kontroversial begitu. Sebetulnya banyak pihak yang menyebutkan bahwa kasus ini memang salah dari awal begitu, dari penetapan ataupun keputusan memilih Firly sebagai ketua KPK. Lalu sebetulnya menurut Bang Habib nih, apa sih yang diperlukan oleh
oleh pimpinan KPK atau ketua KPK, sifat-sifat ataupun apa elemen-elemen apa yang diperlukan oleh seorang pimpinan ataupun ketua KPK agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak terjadi? Ya itu lagi ya, balik-balik ya, soal salah dari awal kan kita belum tahu ujungnya masalah ini seperti apa, gitu. Mhm. Ya, jadi nggak bisa premis yang Anda sampaikan di awal tadi, ini sudah salah dari awal. Ya saya mohon maaf, kalau kami kan orang hukum berpedoman pada putusan-putusan hukum gitu loh. Baik. Kalau katakan salah dari awal, salahnya di mana? Tapi Mhm. kalau Anda bicara soal sosok kriteria sosok pimpinan KPK, pertama tentu ada yang diatur di undang-undang, Mhm. ya, macam-macam. Apakah itu memenuhi atau tidak? Yang kedua, masing-masing apa namanya fraksi juga kan punya preferensi. Tapi secara umum, tentu kita menginginkan pimpinan KPK yang memiliki track record bagus, ya kan, memiliki kemampuan, ya, apa namanya, kapabilitasnya juga bagus. Itu banyak semua, ada semua. Nah, yang ketiga ya ada juga yang mengatakan bahwa apa, pimpinan KPK ya integritasnya harus tanpa cacat sama sekali. Nah, ini kan diperbincangkan, ya, lalu juga dipantau oleh publik saat fit and proper. Saya pikir nggak ada masalah waktu itu kan, nggak ada coba partai-partai yang mempersoalkan, nggak ada. Sementara partai-partai ini kan mendapat mandat dari rakyat gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, kalau soal like or dislike, ya kan, tidak semua orang disukai oleh semua orang, gitu kan. Tidak ada orang yang disukai oleh semua orang. Ada yang suka, tentu ada yang tidak suka. Itu hal yang biasa, gitu loh. Mhm. Berarti itu kriteria idealnya ya Bang ya? Ya, Memiliki kriteria, track ya ada record yang kriteria bagus. diatur, makanya kan kita ini kan susah, ya. Semua kan kita tuangkan dalam bentuk peraturan, ya. Tapi kalau kita melaksanakan apa namanya, ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan, kita dianggap wah terlalu ini, terlalu apa namanya, textbook dan lain sebagainya. Padahal yang paling benar adalah kita harus textbook, ya Mhm. nggak? Ya, nggak bisa. Kita ini kan melaksanakan tugas dan wewenang. Kalau hanya menurut persepsi kita masing-masing bisa rusak gitu loh. Apa yang ada aturannya saja yang itu yang memang harus kita laksanakan. Oke. Baik, berarti banyak hal yang harus tetap diperhatikan dalam termasuk dalam pemilihan ketua KPK ya, termasuk tadi ada textbook juga yang disebutkan oleh Bang Habibur Rahman terkait dengan kriteria-kriteria ideal tadi, termasuk track record yang bagus. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Oke. Habibur Rahman Oke. telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV.